Arc yang satu ini adalah persembahan pertama Eiichiro Oda buat pamerin kejeniusannya dalam merancang cerita. Dan di video kali ini, kita bakal kupas semuanya mulai dari kenapa Arc ini super spesial sampai cara brilian Oda ngatur setiap detailnya. Arc yang gue maksud adalah Baratie. Sampai akhir video, kita bakal explore kejeniusan Oda di Arc ini, dan jangan lupa juga komen di bawah kalau ada elemen yang kelewatan sekaligus share pendapat kalian soal video kali ini. Sebelum mulai, gue harus bilang kalau Arc ini bener-bener padat sama berbagai macam kejadian. Jadi gue harus skip beberapa part untuk bahas bagian lain yang menurut gue lebih penting, supaya video ini juga gak makan waktu 2 jam. Tanpa lama-lama, langsung aja kita mulai. Cerita berawal dari Luffy dan Usopp yang lagi asik mainin meriam di kapal barunya. Ternyata, ada 2 orang bernama Yosaku dan Johnny di balik salah satu batu yang mereka tembak. Singkat cerita, mereka ngobrol dan Luffy sadar kalau dia butuh koki kapal sebelum berlayar masuk ke Grand Line. Dan dari panduan 2 orang tadi, sampailah mereka di Baratie, restoran unik yang terapung di atas laut. Gak lama kemudian, ada tembakan meriam nyasar ke arah mereka, dan Luffy yang berusaha pantulin tembakan itu gak sengaja malah kenain restoran tersebut. Kerusakan parah karena ulahnya itu harus dibayar dengan cara kerja di restoran itu. Dari sini kita dikenalin sama para staf restoran yang aneh-aneh, Zeff si pemilik restoran yang dulunya pernah jadi bajak laut, dan juga Sanji, karakter yang jadi sorotan utama di arc kali ini. Koki handal yang kebetulan juga jago berantem. Karakter yang unik ditambah sifat lucunya yang lemah sama wanita, bikin kita gak gampang lupa sama dia. Terus tiba-tiba datang seorang bajak laut bernama Gin, dobrak pintu restoran itu dan minta makanan secara cuma-cuma. Karena seenak jidat, dia dihandle dan diusir sama staf restoran. Walaupun gitu, Sanji diam-diam kasih dia makanan dan karena kebaikan hatinya, Luffy ajak Sanji gabung ke kru bajak lautnya. Pastinya ajakan Luffy ditolak dengan alasan yang masih menjadi misteri di titik ini. Setelah makan kenyang, Gin pun pergi dari situ dan gak lama balik lagi sama orang paling ditakutin di East Blue. Dia adalah Don Krieg, kapten dari armada bajak laut yang terdiri dari 50 kapal, terlihat lemas kelaparan memohon untuk dikasih makan. Pastinya Sanji nunjukin belas kasihan lagi dan masak buat dia. Setelah pulih, Don Krieg pun langsung lepasin hantaman keras ke Sanji. Dan kalau boleh jujur, ini cara yang keren dari Oda untuk introduksi antagonis di arc kali ini. Don Krieg bermaksud membajak restoran Baratie buat kasih makan anak buahnya yang kondisinya sama kayak dia tadi. Ini semua terjadi karena mereka berlayar ke Grand Line selama seminggu terakhir. Don Krieg juga ngenalin Zeff, si pemilik restoran, karena dulunya dia adalah bajak laut hebat dan berhasil telusurin Grand Line selama setahun. Dari sini kita bisa lihat gimana Oda pelan-pelan perkenalin Grand Line ke kita, bahkan dari awal perjalanan Luffy. Kalau kalian ingat, Koby pernah jelasin di awal kalau Grand Line adalah tempat yang mustahil buat dijelajahin. Terus bagi yang berencana pergi ke situ pakai peta yang sekarang ada di tangan Luffy. Dan kali ini, kita pertama kali dikenalin orang yang udah pergi ke sana dan hampir mati. Ini semua adalah bagian dari rencana super genius Oda supaya kita bisa lihat perkembangan para antagonis sampai titik ini. Diukur dari objektif pertama Luffy, yaitu Grand Line itu sendiri. Oh iya, sebelum lanjut, jangan lupa support gue pakai like dan subscribe ya kalau kalian suka videonya. Balik lagi ke cerita, pertempuran antara para staf restoran dan kru bajak laut Don Krieg hampir pecah. Tapi tiba-tiba kapal induk armada Don Krieg kebelah jadi 2 karena serangan seseorang. Suara gemuruh itu bikin mereka keluar dan nemuin Yosaku dan Johnny di dalam air. 2 orang ini jelasin kalau mereka jatuh bukan karena serangan tadi, tapi karena ditipu Nami yang udah kabur bawa kapal Goimeri. Gak cuman itu, ada orang misterius yang jauh lebih mengerikan dari Don Krieg di hadapan mereka. Dia adalah orang yang hancurin seluruh armada Don Krieg sendirian saat mereka berpapasan di Grand Line. Orang ini adalah Draco Mihawk, individu yang kebetulan juga dicari sama Zoro selama ini. Dia adalah pendekar pedang terkuat di dunia. Sekali lagi, pengenalan karakter yang spektakuler dari Oda. Dan secara pribadi, ini introduksi karakter favorit gua di One Piece. Tanpa pikir panjang, Zoro nantang Mihawk untuk duel 1 lawan 1. Mihawk pun keluarin pisau terkecil yang dia punya untuk berhadapan sama Zoro. Mihawk juga jelasin kalau East Blue adalah daerah paling lemah di antara 4 lautan di dunia. Dan dia gak mau keluarin seluruh kemampuannya buat lawan kelinci kecil. Dan waktunya, Zoro belajar seberapa besar dunia ini. Level Zoro masih jauh di bawah Mihawk dan dia sama sekali gak berkutik. Singkat cerita, Zoro tetap tunjukin kegigihannya dan dapetin respect dari Mihawk. Zoro dikasih kesempatan untuk hidup dan keliling dunia, supaya suatu hari nanti mereka bisa berhadapan lagi.
Di sini Zoro janji ke Luffy kalau dia nggak akan pernah kalah lagi. Ini adalah momen perkembangan karakter paling signifikan buat Zoro dan sekaligus tunjukin kesetiaannya kepada Luffy. Setelah itu Usopp bawa Zoro pergi untuk ngejar Nami yang kabur, sedangkan Luffy mutusin untuk selesain urusannya di sini melawan bajak laut Don Krieg. Selama pertarungan, Sanji keinget kisahnya 9 tahun lalu. Jadi Sanji dan Zeff pernah terdampar di pulau terpencil selama 85 hari dan Zeff kasih semua persediaan makanan ke Sanji. Awalnya Sanji nggak tahu sampai dia lihat kaki Zeff udah hilang karena dimakan. Zeff nyelamatin nyawa Sanji. Utang budinya itu yang bikin dia menolak ajakan Luffy jadi bajak laut. Akhirnya pasukan Don Krieg dikalahin sama Luffy dan Sanji. Restoran itu ngadain pesta dan semua staf restoran secara aneh ngehina sup buatan Sanji. Ternyata semua itu dilakuin untuk paksa Sanji pergi berlayar sama Luffy. Tapi Sanji denger semua percakapan mereka. Dan Luffy bilang kalau Sanji harus putusin sendiri untuk gabung ke petualangan. Ternyata tiba-tiba datang Yosaku, seakan-akan kayak jatuh dari langit. Dia jelasin kalau dia bisa bawa Luffy ke tempat tujuan Nami. Sesaat sebelum Luffy berangkat, Sanji mutusin untuk gabung ke kru bajak lautnya sebagai koki di kapal mereka. Semua staf pun berdiri hening ngeliat kepergian Sanji sampai akhirnya Zeff keluar kasih pesan perpisahan ke Sanji. Jangan sampai sakit. Sanji langsung berlutut nangis bilang kalau dia berhutang budi ke Zeff dan dia bakal kangen sama mereka semua. Momen yang indah buat akhirin arc dan video kali ini. Semua aspek dan detail yang Oda perhatiin bener-bener luar biasa, terutama di arc ini. Introduksi Sanji, perkembangan karakter Zoro, sampai aksi Nami yang masih menjadi misteri bakal kita kupas di video selanjutnya. Makanya, ikutin terus Manganisia. See you next video.